Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam Kopastub. Semoga sobat Kopastub dimanapun berada sehat walafiat. Amin. Tua kepat. Pansos, pansos, pantengin sosmed. Pansos, pansos, pantengin sosmed. Buka sosmed, ada berita. Ayo kita komenin, buat di pansos. Pansos. Aku masih pantengin medsos ya. Makin bergulir nih Yusuf Mansur nih. Jadi gregetan. Kita lihat aja mongan-mongannya beliau. Bila mana ibu bapak semua sudah membawa uang hari ini, tidak usah pulang, dibawa lagi tuh duit. Maju ke depan semua. Kita serahkan untuk Allah. Setuju? Insya Allah. Ibu-ibu yang sudah... Nah itu kita akan bahas namanya retorika atau seni berbahasa. Seni berbicara ya. Salah satunya tadi menyebutkan Allah, kita serahkan Allah, itu memang apa ya, sebagai situ jamaah pasti akan terstimulasi atau terangsang bahwa memang akan diserahkan untuk sedekah yang benar. Itu salah satunya. Kita lanjut lagi. Bawa cincinnya, udah bawa gelangnya, udah bawa kalungnya, udah bawa antingnya, nggak usah dibawa pulang, copot sekarang dia. Itu juga salah satu. Memang bermain kata-kata ya. Menarik ulur, tarik ulur gitu memang tekniknya dia. Seolah-olah jangan, iya, jangan, iya, gitu saja terus dipermainkan gitu jamaah. Alam bawah sadarnya jamaah dipermainkan sehingga nanti pada akhirnya akan terbawa juga. Kata yang satu, selamat buat tinggal di rumah. Siapa yang ceramah? Itu memang dia mengungkapkan apa perasaan jemaah. Memang betul, tepat sekali. Pasti ada yang demikian. Selamat dan sebagainya. Nanti kita lihat semuanya. Memang ini retorika atau seni ya. Atau teknik berbicara. Mansur, jangan bawa cincin. Itu tanda dia belum mengenal Yusuf Mansur. Kalau dia sudah mengenal Yusuf Mansur, dia malah mewajibkan dirinya membawa cincin. Itu juga istilahnya bad and good police. Kita menyebut gitu. Ada yang berpura-pura baik, ada yang berpura-pura buruk, jahat. Seolah-olah bermain di situ. Karena alam bawah sadar kita atau karakter kita juga demikian, itu normal ya, itu pasti itu. Ada yang pro kontra. Nanti akhirnya pada saatnya akan pro, akhirnya mengikuti kata-katanya dia. Terbawa juga. Sebentar, kita lihat lagi. Kapan lagi memberikan sama Yusuf Mansur orang yang ada di depan sini? Masya Allah, Bapak tidak perlu ke Surabaya lalu naik pesawat ke Jakarta. Bapak Ibu tidak perlu naik bus kemudian turun di Kampung Rambutan, Cililitan, Manggarai atau di Terminal Kalideres. Tidak perlu, Yusuf Mansur yang sudah di sini. Bapak-bapak yang sudah membawa motor, nggak usah dibawa pulang. Emangnya nggak bosan ente pakai motor melulu? Bosan dong, ilmunya sudah ada. Kalau ilmunya sudah ada, dia menyanjung ke jamaah, seolah-olah membuat jamaah itu melambung. Ilmunya sudah ada, memberikan rangsangan atau pujian terhadap jamaah, ilmunya sudah ada, sehingga nanti menganggap bahwa semuanya sudah paham tentang faedah bersedekah karena ditujukan kepada Allah ya. Kita ngasih motor, paling kagak kita dapat Kijang tahun 2000, paling kagak kita iming-iming dapat Xenia dah ya tahun 2000, paling kagak itu, paling kagak. Motor berapa dijual? 7 juta. Kalau dikali 10, 70. Gampang banget kesiannya ya. Kali-kalian, memang kali-kalian semuanya. Tapi
Tidak sebegitu juga kalau masalah pahala. Itu kita dibuat jamaah, dibuat melambung, membumbung ke angkasa. Memang pintar ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak percaya, kafir. Waduh. Nah ini habis dibumbung tinggi, ditembak dengan kafir. Itu namanya intimidasi atau menakut-nakuti. Membuai, kemudian menakutin. Membuai, menakutin. Itu memang kayak gitu, retorika, bahasa, gaya-gaya bahasa, intimidasi dan sebagainya. Membuat takut, kemudian memberikan iming-iming, membuat melambung. Nggak percaya, kafir. Tidak jadi sedekah motor, bodoh. Tuh, bodoh. Tadi sudah dikasih takut, sudah tahu ilmunya, kemudian dibalik lagi, dibodoh-bodohkan. Ya itulah. Ya bodoh dong. Hanya menyerahkan malam ini, insya Allah besok atau setelah telatnya. Tergantung. Nah, nggak berani dia menjawab setelah telatnya. Nggak berani dia memberikan kepastian karena dia dehem. Orang ini memang sangat lihai berkata-kata ya. Gantung husnudzon kita sama Allah, maka mobil itu betul-betul akan turun. Ini coba saya Benar husnudzon, cuma nggak segitunya juga sih Pak. tanya bapak-bapak, yang jujur, siapa yang udah punya motor dan ada BPKB-nya? Nggak mungkin nggak ada. Satu masjid begini nggak ada. Baik, doanya dirubah, pertanyaan dirubah. Yang tidak ngacung sedangkan dia punya motor dan ada BPKB-nya, kita doain besok hilang. Diintimidasi lagi, ditakut-takutin lagi. Intinya ditakut-takutin dengan doa. Didoakan itu seolah-olah memberikan perintah kepada Allah, yang dimana semua jamaah itu pasti takut dengan Allah, sehingga dia menakut-nakut dengan didoakan motornya hilang. Siapa di antara bapak-bapak yang sudah punya motor dan ada BPKB-nya? Bismillah. Pulang bicara sama istri. Ridho nggak mah? Bicara sama anak. Ridho nggak kalau ayah sedekah ini motor? Istri yang salehah, anak yang ulul albab, dia akan bilang, saya ikut nambahin wahai ayah. Insya Allah. Seolah-olah itu memberikan imajinasi bahwa pihak keluarga akan mendukung jamaah yang akan memberikan motornya tersebut. Kemari sudah bawa mobilnya? Nggak usah dibawa. Udah kasih sama Ustadz sudah. Insya Allah pulang jalan kaki. Naik becak. Ustadz, ya sudah pikirin. Allah akan memberi yang lebih mahal, yang lebih baik. Saya tidak akan bawa satu pun cincin yang bapak serahkan, yang ibu serahkan. Nggak. Saya malah dari awal saya sudah bilang sama Ustadz, saya taruh 10 juta di sini, pakai buat rumah tahfiz di sini. Artinya apa? Nih, ini masjid, nggak usah. Artinya apa? Saya ini orang bukan Kediri, saya orang luar. Saya jauh-jauh datang, saya saja 10 juta. Artinya, ibu dan bapak yang orang sini, dan rumah tahfiznya pun untuk orang sini pula, nggak boleh di bawah 10 juta kira-kira gitu. Loh, sebagai niat, pasang niat. Hari ini saya cuma punya 50.000 ya Ustaz, tapi saya bismillah, kalau nanti punya uang 10 juta, maka saya akan sedekahkan uang itu. Jadi juga 10 juta, tanpa perlu menunggu uang itu ada. Kembali bermain dengan buayan-buayan atau membuat melambung jemaah dengan kalkulasi yang tidak pas kalau dinalar oleh akal ya. Kalaupun itu berbasis pada pahala atau yang berlipat-lipat, itu tidak sesaklek itu juga. Alhamdulillah. Ini yang megang amplop pulang kali ini. Saya nggak punya ajudan, itu orang Surabaya yang punya ininya apa? Saya nggak punya ajudan, nggak punya sekretaris. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Biar jelas saya nambahinnya berapa. Memang di saat ini sudah mulai terbawa ya. Contoh tadi mungkin entah itu memang sengaja atau pura-pura menjatuhkan uang, langsung spontanitas dari jamaah jatuh Pak, kayak gitu. Itu ibaratnya sudah mulai terbawa. Saya yakin beliau ini sangat cerdas. Tuh 2, 3, 4 juta. Berarti saya 5 ya.
Oh 5 juta. Berarti saya nambahin lagi 5 juta. Alhamdulillah. Ini kan punya saya toh. Nah ini punya saya terima karena Allah saya kembalikan. Itu beliau memberikan bukti, seolah-olah memberikan bukti pada jemaah bahwa beliau sendiri yang melakukan itu di depan jemaah. Apa yang beliau dapat kemudian disedekahkan, apalagi dengan ditambah lagi dari beliau 5 juta. Itu akan membuat audiens atau jemaah itu akan berpikir, oh iya ya, beliau Ustadz tamu saja mau menambahin 5 juta, apalagi kita ini. Harapannya beliau begitu. Saya mencatat sebagai ustadz dengan bayaran paling tinggi sedunia. Caranya begini, dapat 5 juta, sedekahin, dikirim. Lalu di perjalanan minta sama Allah, bagi saya 10 kali lipat. Jadi 50. Ya memang bisa saja itu terjadi sama beliau ya, tapi belum tentu dengan jemaah yang lain. Karena apa yang beliau minta memang dengan keahlian bicaranya itu, sehingga nanti akan 50 jutanya dapat dari jamaah-jamaah itu. Pintar memang. Kalau saya iseng dikit, bagi saya 700 kali lipat. 3,5 miliar. Tuh, enteng sudah. Tiru cara saya. Situ kerja, gajian, nggak usah kasih istri, nggak usah, bagiin aja udah. Dijamin istri ente nyap-nyap. Kowe. Tadi keahliannya membuat dramatisir ya. Ada canda tawanya, itu membuat keterdekatannya terhadap jemaah. Buayan-buayan ibaratnya kalau seninya itu membuat jamaah orang itu bermain dengan pikirannya sendiri. Itu. Salah ngaji sampean ini. Ngajinya masuk mantur gini. Ya Bu ya, hasil jual tanah nggak usah dibagiin ke ahli waris, bagi dia udah sedekah ke orang lain. Nanti ahli waris tidak akan ada yang miskin, nggak ada, semua dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya baik, siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang. Dari mulai hitungan 10 9 kita ulang ya. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan. Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang. Dari mulai hitungan 10 Nah ini tadi beliau menunduk seolah-olah memberi kesan serius, nggak butuh. Secara gestur itu akan memberikan berbahasa atau membahasakan kepada jamaah itu beliau itu tidak butuh. Menunduk. 10 menunduk. Tidak, jangan sampai menatap. Itu nanti akan menyuruh orang itu seolah-olah memerintah. Orang tidak suka kalau diperintah. Lebih baik menunduk sehingga nanti jamaah akan dengan sendirinya menyerahkan. 9 makasih ya. 8 wow motornya apa? Oh cincin. Oh udah dibawa ya, subhanallah. 7 ayo yang di luar, mana yang di luar? Bagi haji. Ya itu pelan-pelan. Mungkin saja yang pertama-pertama itu juga adalah teman atau memang sudah menjadi settingan beliau ya, sebagai pancingan. Haji insya Allah nggak bohong ini insya Allah. Kita minta sama Allah dikalinya 10 6 5 Masya Allah. Amin. Salam. Kita lihat yang kebanyakan memberikan itu adalah ibu-ibu. Mungkin uang atau perhiasannya ya. Di sini kita lihat tanpa tanda terima dan seolah-olah hanya memberikan langsung ya. Memang itulah hasilnya dari bermainnya kata-kata tadi.
terutama ibu-ibu atau perempuan itu lebih gampang tersentuh perasaannya. 4. Ayo, udah mau habis nih. 3. Waalaikumsalam. 2. 6. Tadi yang keluar dari dalam kita tidak tahu. Itu apakah memang settingan atau tidak tahu ya. 5. Bapak-bapak untuk memancing bapak-bapak yang di sini ya maksudnya. Karena sejauh ini yang banyak memberikan itu ibu-ibu yang sudah terbuai ya. Nah, kita udah mulai lihat bapak-bapak juga mulai berdatangan untuk memberikan sesuatu. 4. Masya Allah. Sip. Ridho. Masuk tas. 4. Nah, kita lihat karena bapak-bapak akan lebih berlogika ya. Berpikir dulu bapak-bapak itu. Nah, lebih banyak pakai nalarnya daripada pakai perasaan ya. Bapak-bapak agak lebih lambat untuk memberikan yang dibilang sedekahnya itu. Masuk tas aja aman. 3. Masuk tas aman. Masuk tas aman. 2. 1. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Nah, ditambah dengan kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu seolah-olah mengajak atau membawa, menggiring sugesti jamaah itu berimajinasi atau berbayang akan pergi ke Mekah berumroh atau ibadah haji. Ini memang hebat ini. Yang keras suaranya. Labbaik Allahumma labbaik. Makasih ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, stop dulu semua, stop sebentar, tahan. Stop. Duduk dulu. Pemirsa yang dirahmati Allah dan semua jamaah, ini emasnya banyak sekali nih. Beliau sendiri menyebutkan bahwa emasnya banyak sekali ya. Memang itulah dampaknya atau akibatnya dengan permainan kata-kata, dengan buayan-buayan, tarik ulur dan sebagainya. Saya nggak ngomong bohong. Jangan dibocorin aja. Ya, yang laki-laki subuh berjamaah di masjid, lohor, asar, maghrib, isya usahakan di masjid. Tungguin keajaiban Allah dalam 40 hari. Waduh. Ngeri ya kalau sudah menyatakan 40 hari. Ya memang nggak tahu saya dasarnya bagaimana memberikan iming-iming 40 hari. Kita kurang tahu. Jangan ketinggalan takbir pertama imam dan tungguin keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang. Memang benar apa yang disampaikan itu memang betul. Bahwa mengajak ibadah dan sebagainya Allah akan datang pasti sih, cuma nggak sebegitu juga hitungan matematikanya. Allah bisa lebih cepat atau mungkin belum tentu ya nanti memberikan jawabannya, belum bisa dipastikan, apalagi sampai 40 hari belum bisa memastikan kayak gitu, tidak bisa. Apa yang Bapak Ibu minta akan dikasih lebih. Kenapa?
Karena Allah menyediakan bonus yang tidak kira-kira, yakni dirinya Allah sendiri sebagai bonus. Kembali lagi memberikan impian atau buayan atau membuat melambung atau menggaransi dengan menyebutkan Allah sendiri, itu sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Apalagi ini kembali lagi ini secara kolektif kayak gini, aduh. Itulah Sobat Kopastus, seni retorika ya. Memang butuh keahlian atau latihan-latihan tersendiri ya, secara terus-menerus, sehingga secara mindsetnya itu bisa memberikan audiens atau jamaahnya itu seolah-olah tarik ulur, menakutin, mengintimidasi, kemudian memberikan buayan-buayan. Itulah seninya, sehingga jamaah atau audiens itu akan bermain dengan pikirannya sendiri, dan finally atau akhirnya jamaah akan mengikuti keinginan dari pembawa pesan atau penceramah atau pendakwah, termasuk Yusuf Mansur ini. Seandainya ini dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan berdampak sangat positif ya. Tapi memang kita lihat sampai dengan saat ini masih banyak laporan-laporan atau keluhan-keluhan atau curhatan-curhatan di media sosial dari yang menyatakan korban-korbannya investasi dan sebagainya, investasi apapun itu dari Ustadz Yusuf Mansur. Semoga dari pihak Yusuf Mansur bisa memberikan klarifikasi atas keluhan-keluhan tersebut, sehingga dari jamaah atau dari korban-korbannya bisa mendapatkan jawaban yang pasti, sehingga tidak berlarut-larut. Terima kasih Sobat Kopastus yang udah pantengin video ini. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kepat. Pansos, pansos, pantengin sosmed.